Dalam menyusun sebuah halaman HTML, yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuat struktur dasar HTML dan cara menggunakan tag. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Notepad++. Setelah membuka aplikasi Notepad++, selanjutnya kita harus melakukan save as terhadap halaman Notepad kita. Di sini contohnya saya beri nama latihan, diketik latihan, dan dilanjutkan dengan ekstensi .html. Nah, ekstensi .html ini wajib diketikkan, karena itu yang akan menentukan bahwa file kita adalah file HTML. Setelah menyimpan file, kita lanjutkan dengan membuat struktur dasar HTML. Pertama diketik tag HTML yang diawali dengan tanda lebih kecil, lalu huruf ketikan HTML, atau tanda lebih besar. Ini adalah struktur wajib. Jadi dalam HTML kita memiliki tag yang disebut dengan head. Lalu setelah head ada tag yang disebut dengan body. Nah, fungsinya apa masing-masing head dan tag body? Nah, kita lanjutkan. Di bagian head, ini adalah bagian yang berisi tentang judul dari halaman web kita. Bagian yang baru saya ketikkan akan saya ubah menjadi sebuah line komentar atau baris komentar yang tidak akan tampil di halaman web. Ya, tandanya seperti itu, diberi tanda khusus, jadi supaya tidak muncul di halaman webnya. Nah, cara penulisan judul dari halaman web kita beri dengan membuat sebuah tag yang disebut dengan title. Nah, title ini tag yang berpasangan, maka diketik title. Lalu saya beri contoh, nama webnya adalah judul website kita. Lalu saya beri penutup dengan /title. Nah, itu adalah pasangan yang diperlukan. Setelah mengetikkan perintah, kita harus selalu menyimpannya dengan file save atau menggunakan tanda penyimpanan yang ada di bagian atas ya. Paling gampang adalah file save. Nah, berikutnya kita harus bisa melihat hasil dari halaman web yang kita buat. Ya, cara menjalankannya gampang. Kita bisa menggunakan menu run yang ada pada halaman Notepad++ kita. Ya, menu yang ada di bagian atas yaitu menu run. Ya, setelah kita ketik menu run, nanti akan muncul beberapa pilihan. Salah satunya adalah launch in Chrome, itu yang akan kita gunakan. Ya. Sesuai dengan contoh, saya akan menampilkan dengan menggunakan menu run, lalu launch in Chrome. Nah, berikutnya adalah tampil halaman web kita. Nah, di bagian atas, yang bagian tab yang bagian atas itu adalah hasil dari title yang sudah kita buat. Setelah membuat judul atau title di bagian head, berikutnya kita membuat isi dari bagian body. Ya, bagian body ini adalah bagian di mana kita membuat atau menuliskan apapun yang akan kita tampilkan di halaman web kita.
Nah, cara menampilkan halaman atau menampilkan naskah yaitu dengan menggunakan mengetikkan apapun yang kita butuhkan di tengah-tengah tag body dan tag slash body. Ya, di contoh tampilan saya salah menuliskan slash bodinya dengan titik body. Seharusnya sama dengan yang di bagian bawah adalah garis miring body slash body. Ya, itu adalah untuk menampilkan. Contohnya, saya langsung mengetikkan sebuah kata, halo, apa kabar? Tanda tanya. Nah, maka tulisan inilah yang akan muncul. Supaya bisa ditampilkan, klik save. Ya, lakukan save terlebih dahulu. Lalu berikutnya bisa menjalankan lagi run launch in Chrome. Sebelum kita menjalankan halaman web kita atau melihat hasilnya, jangan lupa harus melakukan save ya, file save. Lalu launch in Chrome. Nah, maka muncul seperti yang ada di layar tersebut. Nah, itu adalah cara menampilkan teks tanpa menggunakan tag. Ya, kita bisa langsung mengetikkan teks yang kita butuhkan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan tag? Nah, kita bisa contohnya menggunakan tag untuk menampilkan sebuah paragraf. Ya, contohnya dengan teks yang sama, tetapi kita tampilkan menggunakan tag paragraf. Jadi dia dianggap sebagai sebuah paragraf. Nah, cara penulisannya adalah menggunakan tag P untuk sebuah paragraf ya, ada tag P, lalu ketikkan teks yang sama diakhiri dengan slash P ya, karena ini adalah tag yang berpasangan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tidak akan terlihat berbeda karena yang kita tampilkan hanya satu buah kata kalimat saja. Untuk bisa melihat perbedaan antara penulisan teks biasa tanpa tag ya, dengan naskah dengan yang diikuti dengan tag HTML, maka saya menyiapkan sebuah kalimat ya yang bisa saya bagikan menjadi dua paragraf ya, diawali dengan tag P dan diakhiri dengan slash P. Pada saat saya menggunakan dua paragraf, maka di masing-masing teksnya saya beri tag P sendiri-sendiri gitu ya. P slash P, di bawahnya juga tag P slash P. Berarti kita memiliki dua paragraf. Untuk melihat hasil, jangan lupa lakukan save, file save. Berikutnya, kita untuk melihat bisa membuka langsung halaman browser kita jika belum tertutup, lalu bisa klik refresh. Ya, nanti akan kelihatan hasilnya di situ. Ya. Nah, dua paragraf ini belum terlihat perbedaannya ya, karena masih hanya sebuah kalimat biasa. Untuk melihat perbedaannya, kita bisa memberikan sebuah pengaturan yaitu perataan. Perataan menggunakan atribut yang disebut dengan align ya. Pengetikannya seperti itu. Align sama dengan petik center petik ya. Di paragraf kedua saya beri pengaturan perataan yang berbeda yaitu align right, berarti rata kanan. Yang pertama rata tengah, rata kanan. Ya, align center dan align right. Nah, untuk melihat hasilnya caranya sama, lakukan file save, lalu buka halaman browser yang sudah ada, lalu klik refresh, maka akan terlihat perbedaannya. Ya, di sini saya zoom browsernya supaya terlihat lebih besar. Nah, di situ terlihat perbedaannya. Ya, paragraf pertama menggunakan rata tengah, paragraf kedua menggunakan rata kanan.
berikutnya adalah bagaimana kita membuat pengaturan terhadap sebuah teks ya. Pengaturan teks itu bisa diubah jenis hurufnya, diubah ukurannya, dan diubah warnanya. Ya. Untuk mengubah jenis, warna, dan ukuran, kita menggunakan tag yang disebut dengan tag font. Nah, tag font ini tidak bisa bekerja sendiri. Tag font ini nanti harus diikuti dengan atribut yang sesuai. Nah, di contoh kali ini, saya akan mengubah tulisan teks bahasa Prancis .2 cafe dengan sebuah font atau jenis tulisan yang bernama Comic Sans MS, lalu nanti diberi warna kuning dan ukurannya diberi ukuran 5. Ya, caranya adalah di bagian yang akan diberi pengaturan kita ketikkan font, lalu di bagian akhirnya diberi slash font, ya, satu pasang. Dia harus mengapit teks yang akan diberi pengaturan, ya, font, lalu di belakangnya adalah slash font. Nah, supaya terlihat hasilnya, font harus diberi atribut. Ya, atributnya adalah untuk jenis huruf, atributnya adalah face. Jadi penulisannya font spasi face sama dengan, ya, font spasi face sama dengan tanda petik lalu diketikkan nama fontnya. Nah, pengetikan nama font ini harus sesuai. Jika nama fontnya salah, maka tidak bisa tampil dengan benar. Lalu ada atribut size untuk ukuran, size sama dengan petik, ya. Ukurannya 5 petik. Lalu untuk pengaturan warna, saya beri atribut yang namanya color, color tulisannya ya, COLOR sama dengan nama warnanya dalam bahasa Inggris, ya, yellow. Nah, kalau sudah, bisa kita save. Setelah di save, kita bisa kembali ke halaman web kita, lalu klik refresh. Bila halaman web ini sudah tertutup atau sudah ditutup, cara mencobanya adalah lewat run launch in Chrome lagi, gitu ya. Nah, hasilnya seperti yang tertampil di layar kalian. Selain pengaturan font, kita juga bisa memberikan pengaturan seperti di halaman Microsoft Word seperti cetak tebal, cetak miring, dan cetak garis bawah, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya hampir sama dengan cara menuliskan font, tetapi hanya menggunakan tag yang berbeda. Tagnya adalah tag B, tag I, dan tag U. Tag B untuk cetak tebal, tag I untuk cetak miring atau italic, tag U untuk garis bawah atau underline. B itu bold lebih ya. B bold, I italic, U underline. Cara penulisannya seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, berikutnya penggunaan tag bold, italic, dan underline atau semua tag itu bisa digunakan secara bertingkat atau bertumpuk. Contoh di sini saya ingin membuat sebuah tag bold dan italic digunakan bersamaan. Ya, bold dan italic digunakan secara bersamaan. Nah, di sini ada sebuah aturan yang harus ditepati atau tidak boleh dilanggar, yaitu
penulisan tag itu tidak boleh saling tumpang tindih, gitu ya. Tidak boleh terbalik posisinya. Posisi pasangannya tidak boleh terbalik, ya. Kenapa? Kalau terbalik bisa menampilkan hasil yang salah, gitu ya. Nah, berikut ini adalah cara penulisan tag yang dua tag bersamaan untuk satu buah teks, ya, satu buah naskah. Di sini saya beri tag bold untuk kata-kata warung, ya, berarti dimulai dengan tag B, lalu diakhiri dengan tag /B. Ini pasangannya, ya. Nah, kalau kita beri tambahan lagi tag I atau italic, maka di tengah saya beri I, di akhirnya saya beri /I. Nah, posisi ini yang tidak boleh salah, gitu ya. Pada saat kita membuat urutannya seperti itu. Jadi tidak boleh tag bold italic lalu /B baru /I, itu tidak boleh. Ya, karena tag ini adalah mengapit naskah yang kita atur. Jadi penulisannya harus sesuai seperti itu, satu pasang dan satu pasang. Nah, ini adalah tahap 1 dari materi HTML kita, bagaimana kita menggunakan struktur dasar dan cara menggunakan tag HTML yang awal, ya. Nah, silakan dicermati baik-baik cara penulisannya, lalu cara membuat atribut. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan video ini untuk membantu kalian mengerjakan tugas. Oke, sekian materi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.